البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ada pertemuan telah lewat masih kita usiam di Shaum Tatawwu, puasa sunnah. Keutamaan puasa di Senin Kamis, demikian juga ini puasa di bulan Muharram. Sebagus-bagus puasa setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Kenapa Nabi tidak banyak melakukan puasa di bulan Muharram? Disebutkan mungkin beliau sakit, mungkin beliau safar, atau beliau berjihad dan sebagainya. Sebagian mengatakan beliau takut kalau kemudian dianggap itu adalah wajib. Kemudian berikutnya hadis nomor 667. Larangan perempuan berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yahillu lil mar'ah, tidak halal untuk mar'ah, seorang perempuan, antasum, untuk dia berpuasa, wa zawjuha syahidun, dan suaminya menyaksikannya, yakni hadir, illa biidnihi, kecuali dengan izin suaminya. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari. Ini lafaz Imam Bukhari. Zad Abu Dawud, Imam Abu Dawud beliau menambahkan dan itu sahih juga, ghaira Ramadan, selain puasa bulan Ramadan. Maka di sini menunjukkan bahwa seorang perempuan kalau dia ingin puasa sunnah, izin dulu kepada suaminya. Maka bagaimana puasa perempuan? Ini puasa sunnah, jumhur mengatakan haram kalau dia berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Bagaimana kalau dia tetap berpuasa tanpa izin suaminya? Sebutkan oleh Imam Nawawi, fa in shamat bi ghairi idni zawjiha sahha bi ittifaqi ashabina. Kalau dia tetap berpuasa, maka puasanya sah, tetap sah, Wa in kana shaum haraman, walaupun puasa dia itu haram. Karena haram itu makna yang lain, tidak berkaitan dengan puasa itu sendiri. Demikian. Dia berdosa. Puasanya sah, tapi dia berdosa. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terjadi perselisihan. Kemudian dirajihkan bahwa itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Diterima atau tidak urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia berdosa. Kemudian boleh tidak perempuan ini berpuasa apabila suaminya itu safar, bepergian? Jawabannya boleh, jelas, karena tadi syahid, suaminya menyaksikan, hadir. Dan makna ini juga, yakni kalau suaminya itu safar, yaitu apa yang semakna ini, ayakuna maridun, kalau suaminya sakit, boleh dia berpuasa tanpa izin. Demikian disebutkan seperti itu. Bihaitsu la yastati al-jima', dari sisi bahwa ini tidak mampu untuk melakukan jima, boleh. Karena yang larangannya itu asalnya adalah itu tadi, karena permasalahan jima itu. Demikian disebutkan. Kecuali puasa apa? Kecuali puasa Ramadan, maka ini tidak butuh kepada izin dari suami. Kemudian juga puasa yang lain, puasa yang lain yaitu seperti puasa wajib karena nadar, juga tidak perlu izin dari suami. Demikian juga puasa qadha apabila waktunya sempit. Dia sudah tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ingin menggantinya, ternyata waktunya sempit, sudah mau Ramadan berikutnya, maka tanpa izin boleh. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan. Hal yajuzu lil mutawwi ayyuftira idza syaa. Sudah selesai dari hadis ini. Sekarang boleh enggak seseorang puasa sunnah, puasa Senin Kamis kita, kemudian di tengah-tengah kita ingin membatalkan, boleh enggak? Karena di situ ada ayat dalam Al-Qur'an, wala tubtilu a'malakum, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Dalam surah Muhammad, jangan kalian membatalkan amalan kalian. Apakah masuk dalam kaitan ini? Tidak. Ini ayat berkaitan dengan syirik. Demikian. Jadi boleh kita puasa sunnah kemudian kita membatalkannya di tengah-tengah, boleh.
Kemudian apabila seseorang tadi membatalkan di tengah-tengah dia puasa sunnah, apakah boleh mengqadha? Umpamanya kita puasa Senin Kamis. Kemudian ketika hari Senin itu kita di tengah-tengah puasa. Puasa itu kemudian kita buka. Apakah boleh kita tak qadha, tak gantilah puasa Senin Kamis tadi? Jawabannya adalah mustahab. Mustahab untuk kita menggantinya, sunnah saja. Abu Hanifah mengatakan wajib. Ini berkaitan tadi mungkin ayat tadi. Yang benar adalah sunnah. Sunnah untuk menggantinya. Kemudian hadis nomor 668. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an siyam yaumain, yaumil fitr wa yaumil nahr. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang untuk puasa di 2 hari. Yang pertama adalah Idul Fitri, Yaumul Fitr. Yang kedua adalah Yaumun Nahr, Idul Adha. Ya. Tanggal 1 Syawal, demikian juga tanggal 10 Dzulhijjah. Muttafaqun alaih. Lalu bagaimana hukum puasa di 2 hari ini? 2 hari Id ini puasa sunnah, demikian juga puasa wajib, haram jelas, ijma'. Ya, apakah sah? Kalau dia berpuasa, rusak, puasanya tidak sah. Kemudian kalau ternyata dia nadar di hari itu juga pas tepat nadar atau puasa, tidak tahu ternyata itu Id, tidak boleh, ya. Nadar pas Id tidak boleh. Apakah wajib untuk mengqadhanya? Dia sudah bernadar nih pas di hari Id namanya. Jawabannya tidak wajib mengqadha, karena kan tidak boleh puasa di hari itu. Kemudian berikutnya hadis nomor 669. Barang puasa di hari tasyrik. Wa an Nubaisyah Al-Hudali, dari sahabiah Nubaisyah Al-Hudali radhiyallahu anha. Qalat, seorang sahabat ternyata, laki-laki. Nubaisyah Al-Hudali radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan. Karena di sini menggunakan dhamir laki-laki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini semua Imam Muslim. Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah azza wajalla. Yani hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 itu adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir pada Allah azza wajalla. Rawi Muslim. Ini menunjukkan bahwa tanggal itu adalah hari makan dan minum. Demikian juga berzikir. Ya, kadang-kadang di hari itu dulu kita sengaja makan dan minum, demikian juga ini mengundang orang makan dan sebagainya. Karena itu hari makan dan minum itu. Nabi sendiri yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Makan, minum. Dia. Wa Aisyah wa Ibnu Umar, demikian juga dari Aisyah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, keduanya mengatakan. Di sini semua Imam Bukhari. Lam yurakhas fi ayyami tasyrik ayyusumna, tidak diberikan keringanan di hari-hari tasyrik untuk berpuasa, illa, kecuali liman lam yajid al-hadiyah, kecuali orang yang tidak mendapatkan al-hadiyah. Ini ketika melakukan haji, ya, ketika melakukan haji maka di situ ada hadiah, al-hadiyu. Rawal Bukhari, semua Imam Bukhari. Maka dari sini beberapa permasalahan hari-hari tasyrik, ya, yaitu hari tanggal, ya, 11, 12 dan 13. Ya, demikian. Di situ ada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-196, "Fasiyamu salasati ayyamin fil hajj", maka untuk berpuasa 3 hari di waktu haji. 3 hari itu adalah ini. Ya. Demikian disebutkan. Kenapa dikatakan tasyrik? Disebutkan tasyrik itu dari masyrik, timur. Li'anna luhumal adhahi, karena daging-daging kurban itu, sesembelihan kurban, tusyarrak fihi, yakni diletakkan di tempat yang di situ ada sinar matahari. Sebelah timur kan, mulai dari pagi. Dibuat dendeng seperti itu istilahnya. Ai tansyaru fi syams, dijemur di bawah sinar matahari. Demikian dikatakan tasyrik itu dari itu. Dia kan boleh kemudian untuk disimpan. Ini dulu kan tidak ada kulkas atau yang lainnya,
dipanaskan, dibuat dendeng dan sebagainya, sehingga bisa dimakan setelah 1 bulan atau dan sebagainya. Lalu bagaimana hukum berpuasa di hari-hari ini? Tanggal 11, 12, 13, tanggal 10 sudah dibahas, ya tidak boleh. Karena itu Idul Adha. Ya, kesimpulannya adalah puasa di hari itu tidak boleh. Hadis tadi sudah disebutkan. Kecuali apa? Kecuali yang dia itu melakukan puasa. Orang yang melakukan haji tamattu. Sebutkan ya, tahrimu shaumuha illa litamatti. Haram berpuasa tanggal 11, 12, 13 itu kecuali orang yang melakukan tamattu. Itu. Jadi kita umpamanya tidak haji, tidak boleh berpuasa di hari itu. Hari makan dan hari minum dan zikir. Kecuali orang yang haji tamattu, ya, haji tamattu dalam yajid al-hadiyah, kalau tidak mendapatkan al-hadiyah. Ini binatang ya yang disembelih ketika melakukan ibadah haji tamattu ini. Kemudian berikutnya hadis nomor 672. Hadis sudah selesai tadi. Tidak boleh puasa tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Demikian juga tanggal 1 Syawal. Berikutnya hadis nomor 672. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hari Jumat. Qala, beliau mengatakan, la tahtassu lailatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali. Jangan kalian mengkhususkan malam Jumat dengan qiyam, berdiri melakukan salat malam di antara malam-malam yang lain. Yani dia khusus puasa, khusus salat malam di malam Jumat. Wala tahtasu yaumal jum'ati bi siyamin min bainil ayyam. Jangan kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa di antara hari-hari yang lainnya, khusus Jumat saja puasanya. Illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, kecuali di puasa yang salah seorang kalian itu memang berpuasa padanya. Ya, ini puasa Daud umpamanya bertepatan jatuh hari Jumat, atau seperti puasa Arafah pas hari Jumat. Karena kita kan setiap tahun melakukannya. Bukan kita mengkhususkan. Tahun kemarin juga puasa juga. Pas hari ini berkaitan dengan hari Jumat. Kecuali demikian maka itu boleh. Rawahu Muslim, Sunan Imam Muslim. Wa anhu, demikian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidan juga. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah. Jangan sama sekali, dengan nun ya musyaddadah sakilah, yakni nun taukid, benar-benar tidak boleh. Jangan sekali-kali salah seorang kalian berpuasa pada hari Jumat, illa ayyasuma yauman qablahu, kecuali dia berpuasa 1 hari sebelumnya, au yauman ba'dahu, atau berpuasa 1 hari setelahnya. Muttafaqun alaih. Lalu bagaimana hukum mengkhususkan hari Jumat berpuasa? Jelas itu adalah haram. Ya, itu adalah haram. Di situ ada pendapat Imam Malik. Beliau mengatakan istihbab malah hari Jumat. Itu ucapan Imam Malik rahmatullahi alaih, Imam Darul Hijrah ini, tinggal di Madinah. Ya, yang ijma'nya orang-orang di Madinah itu dianggap. Karena disitulah Nabi SAW beliau tinggal, ya kan? Sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Malik mengatakan istihbab. Bagaimana hadis tadi jelas? Hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah. Jangan berpuasa khusus hari Jumat. Para ulama seperti Ad-Dawudi mengatakan lam yablugh Malikan hadzal hadis. Imam Malik tidak sampai hadis ini. Waktu itu kan belum ada Sahih Bukhari. Ya, Imam Malik waktu itu kan belum mempunyai kitab Muwatta, buku Muwatta itu, tapi beliau luput hadis ini. Ya, demikian. Sampai beliau mengatakan istihbab ini. Puasa hari Jumat khusus. Ini menunjukkan ulama-ulama besar kadang luput hadis-hadis bahkan di Bukhari Muslim. Sampai di sini subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.